Silahkan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Taib ummahat wa akhwat fillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di majelis online ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kita kaji, apa yang kita baca bisa menjadi tambahan bersama atau tambahan pengetahuan bagi kita bersama dalam usaha mewujudkan ubudiyah kita, penghambaan diri kita kepada Allah sebagai orang tua, sebagai ibu di dalam usaha mentarbiyah, mendidik putra dan putri kita. Ummahat dan akhwat, dalam atau tema kali ini adalah tentang pengelolaan teknologi di dalam keluarga. Kita semua tahu bahwasanya perubahan kehidupan yang sangat signifikan itu baru terjadi kisaran 100-200 tahun ini. Yang mana kalau sebelumnya, di masa-masa sebelumnya, tidak ada atau tidak banyak perubahan yang bisa kita lihat sepanjang sejarah tentang kemudahan, fasilitas, dan teknologi di masyarakat. Baru sekitar 200 tahun ini perubahan itu begitu pesat, begitu luar biasa, terlebih di atas di atas tahun 2000 ini perubahannya luar biasa. Kita ingat mungkin bagi yang kisaran 2000 itu, seingat saya baru kenal yang namanya HP jadul. Dan sekarang sudah saya tidak bisa ngikuti lagi perkembangan teknologinya. Kita masih stagnan dengan pola pikir yang ya mungkin kurang modern lah. Padahal ya kita belum tua-tua amat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat pesat. Dan kita sendiri yang mengalami itu, jika tidak terus mengupgrade diri, kita akan tertinggal. Ini di samping merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, juga merupakan ujian dan cobaan bagi kita, terutama para orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Apabila kalian berusaha menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita lihat ya, waktu yang berlalu begitu cepat, nikmat yang begitu banyak, ternyata ada kalanya tidak diiringi keberkahan yang melimpah. Dan ini yang harusnya kita perhatikan sebagai orang tua. Banyaknya waktu, banyaknya kemudahan dengan teknologi, apabila tercabut daripadanya keberkahan, maka itu berat pertanggungjawaban kita. Nah, kita lihat bahwasanya wasa'il tawasul ijtimai, teknologi yang berupa aplikasi media sosial, telepon, program-program komputer dan internet, serta website dan lain sebagainya. Ini adalah satu nikmat yang sangat agung tentunya bagi mereka yang
mampu memanfaatkannya dengan baik. WhatsApp, Telegram, kemudian Facebook, Twitter, TikTok. Apabila kita mampu memanfaatkannya, tentu itu akan menjadi satu nilai plus atas waktu kita dan usaha kita. Di mana kalau para ulama dahulu untuk mengetahui, untuk menuntut ilmu, mereka harus melakukan perjalanan yang jauh, membutuhkan waktu yang panjang. Ternyata pada hari ini kita bisa di kamar dan kita bisa mencari ilmu pengetahuan sampai ke ujung dunia dalam keadaan kita berdiam diri di kamar. Nah, ini bagi mereka yang memanfaatkan kemudahan ini tentu akan memperoleh keberkahan yang banyak, keberkahan dari sisi ilmu, keberkahan dari sisi amal, keberkahan dari sisi waktu. Namun sebaliknya, apabila kita tidak melandasi diri kita dan juga putra-putri kita dengan keyakinan, akidah yang benar, ilmu yang bersih, maka ini akan berbalik menjadi musibah yang seharusnya mendatangkan berkah amal dan ganjaran, berbalik menjadi berkah, bukan berkah, berbalik menjadi musibah, panen dusta, dan yang semisalnya. Baik, kemudian apabila dahulu manusia itu sulit terhubung, masyarakat sulit terhubung karena jarak, karena waktu dan kesibukan yang lain, maka di saat ini seorang bisa mendapatkan hajatnya meskipun tanpa pergerakan. Ya, oleh karena itu ada hal-hal, ada efek-efek negatif yang juga ditimbulkan oleh teknologi yang luar biasa ini. Oleh karena itu kalau kita lihat orang-orang yang mereka memang penemu-penemu teknologi atau penemu-penemu aplikasi, mereka adalah orang yang justru paling disiplin dengan aplikasinya. Beda dengan kita sebagai target market mereka. Kita terlalu berlapang diri dan tidak memiliki manajemen waktu yang baik ataupun kedisiplinan yang bagus. Ya, di saat dengan teknologi itu saat ini dunia seolah-olah hanya menjadi satu bola kecil yang kita bisa menelusuri setiap sisi dari belahan bumi, ya, manapun yang kita inginkan. Nah, oleh karena itu akhwati fillah dan ummahat sekalian, yang akan kita bahas di sini insya Allah adalah tentang pengelolaan teknologi di dalam keluarga. Berusaha mengubah sisi negatif menjadi produktif. Dan ini tidak mungkin akan bisa kita lakukan tanpa tiga hal. Yang pertama, manajemen waktu. Kita tidak akan mungkin bisa mengubah sisi negatif dari teknologi yang ada di rumah kita menjadi sisi positif tanpa adanya manajemen waktu yang ketat yang kita terapkan pada diri kita sendiri juga kepada putra-putri kita. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kedisiplinan. Yang paling berat bagi orang tua adalah mendisiplinkan diri dan mendisiplinkan putra-putri kita. Itu aspek yang paling berat. Oleh karena itu biasanya di antara efeknya adalah biasanya azhadun nas fi ahlil ilm itu ahluhu, orang yang paling zuhud, paling tidak mau mengambil manfaat, enggan ogah mengambil manfaat dari para ulama, itu biasanya biasanya keluarganya sendiri. Karena memang berat dari sisi kedisiplinan. Meskipun kita sudah membuat satu manajemen waktu, tapi untuk disiplin itu kalau antara
anak kita atau orang tua kita kecuali yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Akan sangat berat. Makanya dahulu biasanya para ulama justru menunjuk murid-muridnya atau menyuruh anak-anak mereka untuk belajar kepada ulama yang lain. Demikian juga pada raja, para bangsawan, mereka akan memiliki para pendidik khusus bagi putra-putri mereka. Karena meskipun kita punya manajemen waktu, tapi mendisiplinkan diri sendiri, mendisiplinkan anak-anak kita, itu bukanlah satu hal yang mudah. Bahkan acap kali kita bermudah diri kalau sudah berkaitan dengan kedisiplinan. Kemudian yang ketiga adalah peran aktif orang tua. Tidak mungkin tanpa peran aktif orang tua. Kalau orang tua pasif, maka maka teknologi itulah yang akan membentuk anak kita, atau teknologi itulah yang akan tidak akan terkontrol dengan baik. Oleh karena itu kaitannya dengan manajemen teknologi di rumah tangga, di rumah kita adalah peran orang tua yang aktif. Baik, akhwat sekalian, perkembangan teknologi itu memiliki sisi-sisi negatif, ya, sisi-sisi negatif yang tidak bisa kita pungkiri. Di antara dampak negatif yang paling nyata adalah menjadikan seorang itu memiliki tipe antisosial, ya. Atau saya kurang tahu apakah antisosial ini tepat atau tidak. Tapi yang jelas menjadikan seorang itu tidak banyak bergaul dengan masyarakat dan teman-temannya. Tidak banyak bergaul dengan masyarakat dan teman-temannya. Nah, apabila waktu atau tidak banyaknya bergaul dengan masyarakat itu digunakan untuk hal yang positif, tentu akan sangat bagus. Sebagaimana dahulu para salaf, ya. Para salaf sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Salamah, beliau ulama yang meninggal tahun 167 Hijriah dari kalangan tabi'in. Beliau berkata tentang gurunya, ma ataina Sulaiman at-Taimi fi sa'atin yuta'allahu azza wa jalla fiha illa wa wajadnahu muti'an. Kami tidak pernah mendatangi Sulaiman at-Taimi di satu waktu yang mana Yang mana waktu itulah waktu ketaatan untuk Allah, adalah waktu yang utama untuk melaksanakan suatu ibadah, melainkan kami mendapati beliau melakukan ibadah tersebut. In kana fi sa'ati salatin wajadnahu sholiyan. Kalau ada di waktu salat, kita mendapati beliau dalam keadaan salat. Wa illam takun sa'ata salatin wajadnahu imma mutawaddian aw 'aidan maridan. Kalau tidak di waktu salat, ya, beliau wudu atau menengok orang yang sakit, atau musyai'an li janazatin, atau qa'idan fil masjid, atau duduk di masjid. Qal Hamad berkata fakunna nara annahu la yuhsinu an ya'si Allah. Kami dahulu sampai beranggapan nih Sulaiman Taimi ini tidak bisa bermaksiat, tidak cocok bermaksiat kepada Allah. Dia tidak akan bisa bermaksiat kepada Allah. Saking saking perhatiannya dengan waktu. Namun demikian antisosial atau tidak banyaknya bergaul dengan masyarakat itu, apabila diarahkan pada hal-hal yang baik, tentu itu akan meminimalisir dampak negatifnya. Kita lihat orang yang sibuk, para ulama itu yang mengisi waktu-waktu mereka lebih banyak dengan dengan kitab, dengan bergaul dengan majelis ilmu, tidak banyak bergaul dengan masyarakat. Oleh karena itu adanya teknologi ini, meskipun dia memiliki dampak negatif, yaitu menjadikan seorang itu kurang pergaulan, namun tatkala diarahkan atau dimanage dengan baik, maka dia akan menjadi atau melahirkan dampak yang positif. Imam Nawawi dalam sehari dia menghadiri 12 majelis ilmu. 12 majelis ilmu itu otomatis tidak akan banyak bergaul dengan manusia.
Syekh Al-Albani sendiri tidak kurang dari 18 jam beliau membaca. Memang hampir semua tipe ulama mereka tidak banyak bergaul dengan masyarakat kecuali ulama-ulama yang memang tipe dakwah. Ulama-ulama yang dakwahnya adalah dakwah lapangan. Mereka yang banyak terjun. Tapi ulama-ulama yang keilmuan banyak, tidak sedikit di antara mereka yang lebih fokus pada Al-Quran, fokus kepada hadis, fokus kepada ngopaini pesantrennya. Dan itu efeknya adalah tidak banyak bergaul dengan masyarakat. Jadi satu sisi menjadikan teknologi yang bagus ini menjadikan sebagian anak kita itu tidak bagus atau tidak banyak bersosialisasi. Maka ya solusinya adalah dengan mengarahkan mereka untuk memanfaatkan teknologi, menggali baik itu ilmu syar'i maupun ilmu-ilmu terapan yang bermanfaat. Diarahkan untuk apa? Ya kita bisa arahkan mereka untuk, kalau kaitannya dengan ilmu terapan, ya programmer, untuk menjadi programmer ataupun ngeblog dan lain sebagainya. Kemudian skill atau pembekalan skill kan kita bisa lihat, kita manfaatkan itu, kita arahkan untuk mereka memiliki skill, entah itu elektronik, merangkai rangkaian elektronik, ataupun servis, mengatasi permasalahan yang sering kita temui di peralatan-peralatan elektronik di rumah kita. Atau bisa juga kita arahkan mereka kepada kepada kecondongan, misalnya mereka menyukai pertanian, peternakan, perikanan, maka teknologi yang ada di kamar mereka, baik itu HP, baik itu YouTube, ataupun laptop, ataupun yang lain-lain, ya kita arahkan kepada skill yang seperti itu, entah melalui pertanian, peternakan, perikanan, hidroponik, yang sekiranya itu akan mengarahkan waktu mereka untuk satu hasil yang positif. Di satu sisi mereka tidak banyak bergaul, tapi dengan bimbingan dan arahan maka akan menghasilkan skill yang bermanfaat. Terus demikian juga marketing online. Marketing online, kalau dulu orang marketing itu butuh satu mental yang kuat, tentunya sekarang kalau saat ini cukup dibutuhkan keahlian tertentu. Tidak harus memiliki mental tahan ditolak. Kalau marketing kan semakin ditolak semakin mereka bersemangat. Ini satu mentalitas yang bagus. Tapi tidak semua orang memiliki demikian. Nah, ini tidak mustahil bagi marketing online. Nah, ini sudah berbeda lagi ya. Jenis target marketnya atau cara pemasarannya, sehingga anak-anak kita ikutkan dengan kelas-kelas yang seperti itu salah satu cara mengatasi atau mengelola teknologi di rumah kita. Bahkan kalau perlu sejak kecil, selama masih memungkinkan, sejak SD, selama masih memungkinkan, zaman kita saat ini adalah zaman teknologi. Ikutkan mereka pada kelas-kelas yang mengolah skill mereka. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan teknologi, dengan komputer, dengan internet, dengan aplikasi-aplikasi, mereka tidak tersibukkan, tidak tergoda dengan efek-efek negatifnya. Efek-efek negatif yang lain yang ada di dalam teknologi itu. Bahkan biasanya yang menjadi kadang kita salah penerapan, kita terlalu memanjakan anak-anak kita sehingga mental mereka kurang kuat. Tidak berani berdagang, tidak berani hanya menjadi pasif menjadi konsumen, menjadi pemain game, menjadi penonton. Nah, ini yang harusnya yang sikap mereka yang tidak banyak bergaul itu harusnya kita balik, kita arahkan menjadi subjeknya. Apabila kaitannya dengan game, ya jadikan mereka bukan seorang gamer,
Tapi bagaimana satu tantangan yang kita ciptakan untuk mereka untuk bisa membuat satu game misalnya. Demikian juga misalnya YouTube ini selama ini hanya nonton dengan hura-hura, kita ubah mereka menjadi seorang yang kreatif, jadi konten kreator ya, kreator atau konten kreator. Serta kayak tadi juga marketing online yang atau cara pemasaran dan lain sebagainya itu akan melatih mentalitas mereka. Jadi sikap antisosial tidak banyak bergaul dengan masyarakat harus kita arahkan pada hal yang positif. Itu dengan membentuk skill mereka. Sehingga sehingga mereka menjadi subjek bukan menjadi objek. Kemudian akhwat dan ummahat sekalian, di antara sisi lain daripada teknologi yang ada di rumah kita, ketika seorang itu relatif antisosial atau tidak banyak bergaul dengan masyarakat, maka sisi imajinasinya akan berkembang. Nah, sisi imajinasi mereka akan berkembang lebih kuat. Oleh karena itu aspek imajinasi mereka ini kalau tidak kita arahkan, tidak kita fasilitasi, nanti akan mengarah kepada yang negatif. Misalnya ya akan pada imajinasi yang memperturutkan nafsu mereka. Oleh karena itu yang jelas imajinasi tentang misalnya tentang wisata di dunia dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini butuh peran orang tua untuk melakukan persiapan, mungkin dikoleksi dan dijadikan motivasi bagi mereka. Menjadikan motivasi bagi mereka untuk bersiaha. Safir tajidni wadon amman tufariku. Ya, kata Imam Syafi'i, bepergianlah, niscaya engkau akan mendapatkan ganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan. Dan di sini imajinasi bisa berkaitan dengan wisata dunia, tempat-tempat yang indah di dunia, bisa berkaitan dengan lawan jenis, bisa berkaitan dengan teknologi. Imajinasi mereka akan berkembang. Maka kaitannya dengan wisata ya bisa kita koleksi, kemudian kita jadikan motivasi bagi mereka untuk bisa melancong ke tempat-tempat tersebut. Bahkan dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablikum. Apakah mereka tidak pernah mengembara di bumi ini, kemudian melihat, menyaksikan, mengambil pelajaran daripada akibat atau hukuman atas orang-orang sebelum mereka. Ya, jadi kadang ketika ada hayalan tentang wisata-wisata yang indah pun perlu kita sisipkan tentang pelajaran dari kaum-kaum yang Allah binasakan. Dari kaum-kaum yang Allah binasakan sebagai pelajaran keimanan. Kita masukkan nilai-nilai keimanan sehingga seandainya pun mereka meraih atau berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan melancong ke berbagai penjuru dunia, tetap ada bekal keimanan yang tidak mudah goyah. Waladarul akhiratu khairul ladzina yattaquna afala ta'qilun. Waladarul akhiratu khairul ladzina taqau afala ta'qilun. Sungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kalian berpikir bahwasanya di sini selain pelajaran duniawi kaitannya dengan tempat tinggal kaum yang dibinasakan, juga dibimbing untuk meyakini untuk menanamkan keyakinan indahnya kehidupan di akhirat. Kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat itu bisa kita tanamkan melalui hal-hal yang sifatnya demikian. Keindahan alam semesta itu semua merupakan ayat-ayat kauniyah. Kemudian juga imajinasi dengan kaitannya dengan lawan jenis.
Ini bisa kita kita arahkan, yang jelas ketika anak-anak sudah sampai pada usia remaja menjelang dewasa, pasti mereka punya apalagi dengan gencarnya media sosial saat ini, pasti ada cinta-cinta monyet atau yang semisalnya ya. Dan itu sebetulnya bisa menjadi bahan bagi kita untuk mengarahkan mereka mendalami karakter pasangan yang akan mereka inginkan nanti setelah sampai waktunya. Karena di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, tungkahul mar'ah li arba'ah, seorang wanita itu dinikahi karena hartanya, bisa juga karena apanya? Karena kecantikannya, atau karena keturunannya, dan walidini, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak, maka carilah yang seorang wanita yang beragama, yang agamanya bagus, niscaya engkau akan beruntung. Tentunya ketertarikan kepada lawan jenis atau imajinasi mereka kepada lawan jenis juga perlu diimbangi dengan targhib wa tarhib, dalam menggunakan visual ya, dalam pandangan, bahwasanya Allah memerintahkan untuk ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan, juga menyelami karakter-karakter itu. Bagaimana tipe, misalnya untuk seorang wanita yang mana wanita kaya itu tipenya seperti apa toh? Nah, pasti ada memiliki karakter-karakter. Jangankan perhiasan dunia ya. Dalam ilmu syar'i pun masing-masing fan, masing-masing cabang ilmu itu melahirkan karakter tertentu. Masing-masing cabang ilmu dalam ilmu syar'i itu memiliki karakter tertentu atau melahirkan karakter khusus, baik itu karakter yang positif maupun karakter yang negatif. Misalnya kalau di dalam sebagaimana ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, man hafizal Qur'an nama au ala qadru. Barang siapa yang menghafal Al-Qur'an, dia akan kedudukannya akan mulia. Wa man hafizal hadits qawiyat hujjatuhu. Barang siapa yang menghafal hadis, maka hujjah-hujjahnya akan menjadi kuat, argumentasinya kuat. Wa man nadhara fil fiqh nama qadruhu. Barang siapa yang belajar memperdalam ilmu fikih, maka analisanya, kemampuan analisanya akan berkembang. Wa man nadhara fil hisab jazala ra'yuhu. Barang siapa yang mempelajari ilmu eksak, maka pendapat-pendapatnya itu akan berbobot. Wa man nadhara fil lughati raqqa tab'uhu. Barang siapa yang mempelajari bahasa, maka tabiatnya, perasaannya akan menjadi lembut. Tapi kemudian Imam Syafi'i mengatakan wa man lam yasum nafsahu, akan tapi barang siapa yang tidak menjaga dirinya sendiri, lam yanfa'u ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat. Jadi dalam kaitannya dengan ilmu syar'i saja itu melahirkan karakter-karakter tertentu, baik yang positif maupun negatif. Misalnya ahlul Quran, seorang ahlul Quran, dia akan kedudukannya akan tinggi, baik di masyarakat maupun di sisi Allah insya Allah. Tapi ada sisi positif, ada sisi negatif daripada tabiat ahlul Quran, yaitu ahlul Quran itu biasanya tabiatnya itu hiddah itu saklek gitu, atau keras, atau tajam gitu. Tabiatnya itu tajam, atau modelnya tas. Nah, itu ada seperti itu tabiat ahlul Quran. Ahlul hadis pun punya punya karakter, akan terdampak dengan karakter yang lain. Misalnya jadi al-jafa, ada semacam jafa. Ada tabiatnya itu menjadi jafa itu kayak kaku gitu, kayak kaku. Demikian juga ahlul fikih, di antara tabiatnya mungkin terlalu lapang, terlalu dan sebagainya. Demikian juga di sini ketika
anak-anak kita sudah mulai menginjak remaja, sudah ada ketertarikan kepada lawan jenis, maka ajak mereka untuk apa? Lima lihat karakter seorang wanita yang dia miliki harta itu biasanya seperti apa sih? Nah, karena harta itu akan membentuk karakter, akan mempengaruhi karakter. Sebagaimana lingkungan akan mempengaruhi karakter. Dan itu pasti, ya, pasti apa? Ada tabiatnya. Kemudian juga apa? Wali hasabiha, jalur keturunan, garis keturunan, nasab. Itu juga akan semakin sedikit banyak akan membentuk atau mempengaruhi karakter seorang. Atau cantik. Tentunya apa? Ini juga jelas. Nah, bagaimana? Kenapa fadwar bitadin? Kenapa Rasulullah memerintahkan untuk menikahi yang apa? Yang agamanya bagus. Karena apa? Karena seorang wanita yang agamanya bagus itu akan menjadi apa? Kontrol dari ini semua. Sebagai contoh misal, ketika seorang anak atau seorang apa misalnya remaja putra menginginkan anak-anaknya adalah seorang penghafal Quran, maka apa? Carilah calon ibu yang apa? Arahkan mereka untuk mencari calon ibu yang sudah tertempa dengan kerasnya menghafal Al-Quran. Itu apa? Para hafidh, wanita-wanita, remaja-remaja putri yang mereka memang punya atensi terhadap hafalan Al-Quran. Karena mereka akan merasakan bagaimana apa beratnya duduk menghafal Quran dan mereka berhasil mengalahkannya. Maka dia bisa menularkan hal itu kepada keturunannya, kepada anak-anak. Ya, intinya apa? Bahwasanya imajinasi, ketertarikan pada lawan jenis itu bisa apa diarahkan untuk menjadi orang yang lebih bijak dalam menentukan pasangan hidup ke depannya. Demikian juga masalah teknologi, ketika seorang anak dia senang dengan teknologi, senang dengan elektronik, senang dengan program-program komputer, maka ya itu juga apa merupakan modal untuk mengarahkan mereka menuju apa? Menuju imajinasi positif. Bahkan dalam Al-Qur'an pun Allah mengajak kita untuk memperhatikan bagaimana burung itu terbang. Dan akhirnya apa? Itu pun menjadi inspirasi terciptanya pesawat terbang. Atau apa tentang lebah ya. Lebah itu apa? La ya'kulu illa thayyiban wa la yada'u illa thayyiban. Lebah itu tidak makan kecuali dari yang baik dan tidak menghasilkan kecuali dari yang baik. Jadi imajinasi itu kita arahkan kepada apa nilai-nilai yang positif yang membentuk karakter mereka, yang akan menyibukkan mereka dengan yang positif daripada hal-hal negatif. Tapi kemudian selanjutnya adalah apa? Kaitannya dengan apa? Dampak yang lain daripada teknologi. Dampak lain daripada teknologi adalah apa? Kecanduan atau lalai waktu. Kecanduan atau lalai waktu. Dan ini tentunya apa? Yang seperti ini, kecanduan yang seperti ini atau kecanduan menggunakan teknologi ini kembali kepada apa? Kepada peran orang tua. Ketika kita tidak mempersiapkan diri untuk melakukan substitusi terhadap hal-hal yang negatif atau menggantikan hal-hal negatif pada hal yang positif, tentu itu akan apa? Ya tidak akan mungkin, tidak akan bisa kita kontrol kecanduan mereka atau penggunaan waktu mereka. Nah, oleh karena itu apa? Sebisa mungkin orang tua mengantisipasi itu, dengan menyiapkan program-program atau aplikasi yang membantu agar kecanduan mereka itu ke arah yang positif. Kecanduan mereka ke arah yang positif.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu hartal akhirati nazid lahu fi harthi, wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha nu'tihi minha wa ma fil akhirati min nasib." Ya. Barang siapa yang menginginkan ladang akhirat, maka akan kami tambahkan ladangnya. Jadi ketika seorang tua itu melihat anak-anaknya sebagai suatu ladang untuk mempersiapkan akhiratnya, maka Allah akan berikan taufik untuk senantiasa mengupgrade diri. Wa man kana yuridu hartad dunya, dan barang siapa yang menginginkan hasil dunia, nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kami berikan kepada mereka sebagian daripada apa yang mereka inginkan, sedangkan di akhirat mereka tidak memiliki bagian. Oleh karena itu, anak-anak kita sepatutnya dan seharusnya menjadikan ladang akhirat bagi kita. Oleh karena itu kita siapkan satu hal kecanduan yang positif atau suatu hal yang positif. Misalnya anak-anak kita suka menonton, maka ya kita persiapkan, kita download tontonan-tontonan yang tontonan-tontonan yang di situ menanamkan kisah-kisah tauhid atau bahaya syirik atau yang lainnya, kayak kartun-kartun yang memiliki penanaman nilai-nilai akidah, perjuangan para ulama. Atau misalnya kita siapkan dengan materi untuk hafalan Al-Quran. Jadi peran ini adalah peran orang tua sangat dominan. Ini tidak akan mungkin kita biarkan anak-anak kita berjalan begitu saja tanpa andil orang tua. Karena itu sisi kecanduan atau lalai waktu ini harus diantisipasi dengan dengan persiapan orang tua. Orang tua menyiapkan itu dulu. Yaitu dengan mungkin kisah-kisah yang kisah-kisah tadi yang memiliki nilai-nilai keimanan atau kaitannya dengan bahasa, maka film-film kartun berbahasa Arab atau film-film dokumen sejarah atau praktek bahasa dengan orang lain menggunakan aplikasi yang juga kalau sekarang kan tidak tahu, saya sendiri juga belum pernah mencoba itu, kayak Ome TV, mungkin mencari native speaker yang dari Arab langsung, dari Saudi, dari Mesir, dari Yaman, barangkali seperti itu. Kaitannya dengan hafalan, maka disiapkan materi rekaman hafalan. Kita bisa ambil dari pelajaran-pelajaran anak-anak di sekitar kita, ya. Semisal Musa, terus Nahja, Ahsani. Mereka itu kenapa bisa menghafal Al-Quran? Karena orang tuanya mempersiapkan dengan sepenuhnya. Orang tuanya totalitas dengan sepenuhnya. Maka teknologi itu dikelola untuk untuk merealisasikan tujuan mereka. Bukan kelabaan. Jadi memposisikan diri teknologi itu sebagai sarana pembantu, bukan sebagai penghambat. Itu kapan? Ketika orang tua memiliki persiapan. Termasuk juga skill dalam program dan desain. Intinya dunia saat ini atau dunia teknologi saat ini dibutuhkan satu antisipasi. Mereka yang bisa mengantisipasi dengan baik ya akan mampu menjadikan teknologi itu sebagai sarana, wasilah, pembantu untuk menuju kesuksesan tarbiyah yang mereka ingin. Sebaliknya, kalau kita pasif, kita terima apa adanya, teknologi itu justru akan merusak apa yang kita cita-cita. Kemudian penyakit-penyakit sosial, ya, penyakit-penyakit sosial yang perlu diantisipasi. Ini juga perlu peran aktif bagi orang tua. Peran aktif orang tua untuk mengantisipasi dampak ini. Pornografi, LGBT, kriminalitas, narkoba. Tentunya orang tua yang
peduli dengan pendidikan anaknya akan memiliki filter ya. Setidaknya dia akan menfilter ya, konten ataupun apa-apa yang berkaitan dengan internet. Kemudian juga tidak lupa menanamkan ayat-ayat tentang muraqabah. Menanamkan kepada putra-putri kita ayat-ayat muraqabah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Seperti dalam surat Al-Ghafir ayat 19. Bahwasanya Allah itu mengetahui khianatnya mata. Dan mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada. Nilai-nilai ini tentunya untuk mengelola teknologi yang ada di rumah kita sangat penting kita tanamkan muraqabatullah. Kemudian juga kaitannya dengan LGBT dan sebagainya perlu kita hadirkan, tampilkan konten ataupun suatu pemahaman ataupun cerita bagaimana dahulu kaumnya Nabi Lut, walutan idqala liqaumi, dan ingatlah Nabi Lut tatkala beliau berkata kepada kaumnya, atatunal fahisyah, apakah kalian akan mendatangi perbuatan yang kotor, yang keji, ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin, yang tidak pernah dilakukan seorang pun sebelum kalian. Ini kita gali ayat-ayat itu, kita gali kisah-kisah mereka untuk menanamkan keyakinan akan rusaknya ya dampak daripada penyakit sosial seperti itu. Ataupun tentang kriminalitas. Kriminalitas kita sering ya lihat media massa, entah itu televisi, entah itu koran, entah itu media online. Isinya Isinya adalah berita yang tidak bermutu tentang kriminal. Ini menunjukkan bahwasanya ada satu ketertarikan manusia untuk meniru orang lain. Manusia itu punya tabiat suka meniru. Nah, ketika yang dan ingin tahu hal-hal yang dirasa suatu hal yang aneh lah atau suatu hal yang baru. Nah, ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak menyukai, orang-orang yang hanya mencari motif duniawi, dimanfaatkan. Berita tentang kriminal, berita tentang pemerkosaan, pembunuhan, perampokan. Kalau kita tanya pada diri kita sendiri, apa manfaatnya kita tahu urusan seperti itu? Kita tahu tidak bermanfaat, tidak tahu pun tidak masalah. Bahkan mungkin lebih baik. Kenapa? Karena manusia itu tabiatnya suka meniru. Kalau yang seperti itu di blow up, ditunjukkan, maka manusia akan terbiasa dengan kriminal. Sehingga tidak ada kepekaan perasaan, kepekaan hati. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan hal itu. Ketika ada terjadi kisah fitnah kepada Ummul Mukminin Aisyah tentang zina, fitnah tentang zina, Allah menegur dengan teguran yang keras. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sungguhnya orang-orang yang suka atau senang apabila fahisyah, kejelekan itu beredar di kalangan orang-orang yang beriman, maka baginya siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Nah, tersebarnya isu, tersebarnya berita negatif itu akan melahirkan dampak sosial yang besar. Makanya dahulu yang rahimahullah seperti misalnya Pak Soeharto, Pak Presiden Soeharto. Di masa beliau yang di blow up, yang ditampakkan itu hasil-hasil pembangunan agar masyarakat, agar rakyat itu termotivasi, menunjukkan prestasi, bukan kriminalitas. Makanya pemberitaan kriminalitas itu melahirkan dampak-dampak negatif. Oleh karena itu Bapak Ibu ketika melihat anak-anak kita kok membuka berita-berita seperti itu, jangan didiamkan. Harus dialihkan. Atau berita-berita tentang selebriti dan lain sebagainya harus dialihkan, jangan didiamkan.
Karena itu akan mempengaruhi karakter dan tabiat. Kemudian apa kaitannya dengan apa narkoba? Kalau selebriti kan kebanyakan apa ya kalau tidak pornografi, narkoba, kasus keluarga dan lain sebagainya. Demikian juga apa perceraian ketika di blow up, dianggap biasa, maka akan terpatri pada benak-benak generasi muda itu ya santai sajalah dengan masalah seperti itu. Nah ini kemudian apa narkoba dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat banyak sekali film-film remaja baik itu dari apa dari dalam negeri apalagi luar negeri yang dibahas adalah tentang apa tentang seks bebas, tentang narkoba, tentang musik dan pendukungnya. Ini apakah ini akan membentuk karakter bangsa yang mulia, individu yang mulia? Sama sekali tidak. Jadi ini adalah propaganda, ini adalah dakwah mereka. Maka ketika kita melihat anak-anak kita, tadi itu termasuk game juga. Game itu ada nilai-nilai, banyak nilai-nilai yang ditanamkan, nilai-nilai negatif yang ditanamkan di sini. Maka kita harus mengantisipasi itu. Dan mengingatkan bahwasanya Allah telah memuliakan kita dengan akal. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Sungguh kami telah memuliakan anak keturunan Adam dan kami hamalnahum fil barri wal bahr. Kami jadikan mereka mampu berlayar baik di darat maupun di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan kepada mereka rezeki yang baik. Adapun narkoba, ganja, dan yang lainnya, tentu itu sangat negatif dampaknya. Nikmat akal yang Allah berikan kepada kita, tekankan kepada putra-putri kita permasalahan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah dampak negatif daripada teknologi adalah perang pemikiran, perang akidah, hoax, dan lain sebagainya. Imam Ibnul Qayyim beliau berkata innal abda idza i'tada sima'al batil wa qabulahu aksabahu dzalika tahrifan lil haqq an mawadhi'ihi. Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan apabila seorang hamba itu terbiasa mendengarkan kebatilan, mendengarkan berita yang batil dan menerimanya, maka ini akan menjadikan aksabahu dzalika, menjadikan orang tersebut tahrifan lil haq, akan menyelewengkan kebenaran dari yang semestinya. Oleh karena itu hal-hal yang memang hoax ataupun perang pemikiran liberalisme, kemudian juga konsep Islam Nusantara dan lain sebagainya, konsep kearifan lokal yang benar kita katakan baik, tapi yang salah harus kita arahkan, jangan kita diamkan. Demikian juga ketika kita anak-anak kita tadi itu berkecimpung dengan hal-hal yang negatif, tidak boleh kita diamkan, tetap harus kita arahkan, kita kenalkan mereka dengan kebenaran. Karena kalau kita diamkan, dia akan menggeser tabiat, menggeser fitrah anak-anak kita. Nah, dan ini semua akhwat dan ummahat fillah tidak akan mungkin tanpa persiapan dari orang tua. Yaitu mengelola teknologi di rumah tangga kita itu tidak akan mungkin kalau orang tua bersikap pasif, tidak bersikap aktif. Tidak mungkin kalau orang tua tidak mengambil langkah-langkah inisiatif. Nah, kalau tidak mau mengambil langkah-langkah inisiatif, akhirnya teknologi atau masyarakat dan nilai-nilai yang tersebar di teknologi yang ada di sekitar itu yang akan membentuk kita, membentuk anak-anak kita. Baik, barangkali demikian yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua untuk betul-betul menyadari sepenuhnya
bahwasanya Allah menginginkan ubudiyah kita. Allah menginginkan melihat bagaimana penghambaan kita dalam memelihara dan mentarbiyah putra-putri kita. Sehingga itu menjadikan kita bersemangat untuk mengambil langkah-langkah antisipasi dan persiapan dalam menghadapi hal-hal negatif yang ada di teknologi itu, dan kita bisa mengubahnya kepada dampak yang positif. Baik, mungkin ada pertanyaan akhwat sekalian sebelum kita akhiri. Silahkan kepada para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung lewat chat atau angkat tangan. Ya, silakan. Dan kepada Musofiyah dilanjutkan untuk chatnya, atau ini ada yang angkat tangan dulu ya Ustadz ya? Ya, silakan. Kepada Rendata, ini Ahya atau Ukti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Selamat pagi Ustadz Nur. Saya ingin bertanya, terima kasih sebelumnya kesempatannya, semoga yang disampaikan menjadi amal jariah. Pertama-tama saya ingin menanyakan bagaimana ketika orang tua itu tidak mampu membelikan teknologi Ustadz, tapi di sekolahnya itu disupport seperti laptop dan sebagainya. Otomatis ketika kita tidak memiliki sarana seperti itu, ilmu yang kita miliki jadi minim ya Ustadz. Nah, bagaimana cara menghandle itu Ustadz? Jadi kita nggak kalah gapteknya sama anak, tapi kan kita di satu sisi tidak bisa memaksakan kondisi kita untuk memiliki hal yang sama apa yang ada dimiliki di sekolahnya. Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang paling mungkin adalah dari penanaman nilai-nilai kepada anak-anak kita. Karena itulah yang akan mendasari perilaku anak kita. Maka tanamkan kepada mereka nilai-nilai akidah, kisah-kisah tentang tentang kaum-kaum sebelum, kaum-kaum yang durhaka, maupun janji-janji Allah bagi mereka yang taat. Ini nilai-nilai akidah ini yang akan menjadi filter bagi mereka. Jadi meskipun kita tidak bisa mengkontrol apa yang mereka dapatkan di sekolah, tapi kita bisa mengontrol apa filter yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Barangkali itu jawaban yang paling mungkin bisa kita berikan untuk saat ini. Wallahu ta'ala. Kemudian ini ada pertanyaan. Sebentar, bagaimana? Chat dulu Ustadz. Oh iya. Atau kita yang Uti Vina ini sudah angkat tangan. Iya, silakan. Silakan Uti Vina, bisa disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya mau tanya, kalau misal mempunyai anak yang kita sebagai orang tua itu menganggapnya anak itu multitalenta gitu. Aktif, terus cerdas, cuman anak ini tuh nggak mau diarahkan Ustadz. Padahal secara akademik, ataupun secara skill, ataupun secara hafalannya, insya Allah bagus gitu kok, diasah lagi gitu loh. Cuman nenek kok tanyai, nak, kamu ini ya diikutkan mama kursus ya gitu, atau kan, dan sebelumnya juga saya sudah kan harus dikasih contoh dulu ya Ustadznya. Misalnya saya ikut dulu kayak program Hafiz gitu-gitu kan, tahfiz gitu kan. Jadi kayak katanya nggak cuma teori aja gitu kan, karena kan anak sekarang kan sering menuntut orang tua ya, misalnya aku disuruh gini kok mama sendiri nggak gini kan gitu kan kadang-kadang. Iya, betul. Itu saya sudah contohkan gitu. Saya juga udah kasih beberapa alternatif, misalnya kalau nggak ikut, ayo sama mama komitmen sehari berapa kali ziyadah sama murojaahnya. Tetap aja ini anak susah sekali gitu Kadang-kadang mungkin diuji kesabaran gitu ya. Apa
cukup cuman berdoa saja atau tetap tiap hari dikasih apa ya, saya masukan kayak istilahnya itu wawasan kok bahwa menuntut ilmu tuh wajib, bahwa kita tuh dikasih kemampuan sama Allah tuh harus disalurkan tuh tanda bersyukur kayak gitu-gitu Ustadz gitu loh. Ya. Mohon ya Ustadz, terima kasih. Usia berapa, Usia berapa? Usia 10 naik kelas 5. Oh, naik kelas 5. Iya, sampai Ya. ustazah atau ustadznya sampai datang ke rumah. Jadi di sekolah pun juga susah diatur. Sampai ini sebenarnya anak ini mampu Bunda, tapi di lomba juga ini selalu menolak gitu loh. Selalu menolak, terus diajak latihan tuh juga sakarepe dhewe. Laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Iya. Oh, iya. Jadi saya sampai kadang-kadang tuh apa cuman doa aja salah satunya, karena kan kalau tiap hari kayak gitu kan kita juga kadang capek dan kesel ya Ustadz ya, kadang-kadang aduh gitu lah. Padahal anak ini mampu Ustadz gitu. Anak ini mampu dan kok diolah lagi insya Allah tuh bisa menjadi skill atau prestasi bagi dia gitu loh. Kecondongannya ke apa? Semua dia bisa. Dia secara artinya dia ketika dia tidak mau, enggan, itu dia lebih suka memilih apa? Dia nggak mau. Kamu suka pilih apa? Misalnya kayak bulu tangkis kan Ustaz. Saya lihat tuh kalau main sama saya tuh dia gerakannya bagus, terus nyemes-nyemesnya bagus. Kamu ikut bulu tangkis mau? Enggak mau. Terus apa gitu secara hafalan juga gitu. Dia tuh lebih unggul daripada teman-teman cepat gitu ya. Maksudnya saya ikutkan ke yang lebih ini lagi gitu kan Ustaz. Atau saya kasih, ayo kalau mau ikut sama mama aja rutin, sehari misalnya 5-10 ayat, nambah atau murojaah terserah gitu. Juga apa ya, yang gitu nggak disiplin, nggak apa gitu loh Ustadz. Ya pokoknya semuanya dia, kayak saya lihat sih sebenarnya mampu, matematika juga gitu. Oh iya. Ya ini mungkin kalau saya sendiri ya, kalau perkiraan saya, anak ini intinya kan di satu sisi dia itu motivasinya rendah, tapi di sisi lain dia ingin menunjukkan supremasi dirinya. Dia motivasi untuk hal-hal yang mereka bisa jadi dia sebetulnya pengen, cuman dia ingin menunjukkan supremasi dirinya, artinya saya tidak mau diatur. Nah itu sangat dominan kayaknya. Nah kalau yang seperti ini sebetulnya ya dia di bawah sadarnya dia akan tetap menyerap informasi dan masukan yang kita berikan. Oleh karena itu kata Imam Nawawi, ya kalau Imam Nawawi kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, itu kita tetap memberikan impuls positif, nasihat positif meskipun dohirnya tidak bermanfaat. Dohirnya dia tidak ambil, tapi bisa jadi di belakang kita mereka menyadari itu. Di balik di bawah sadar mereka ataupun di balik ketika mereka tidak di hadapan kita, mereka mengakui itu. Di hati mereka mengakui itu. Oleh karena itu untuk yang seperti ini ya kita ibaratnya kayak bermain layang-layang, kadang ditarik, kadang dilepas, kadang sambil kita perhatikan dengan tetap memberikan keteladanan, contoh dan sugesti positif, karena itu akan tetap terekam di bawah sadar mereka. Oh iya. Ya, mungkin suatu saat, mungkin bukan saat ini, bisa jadi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau bahkan setelah mereka dewasa, itu akan mempengaruhi perilaku anak tersebut. Jadi tidak perlu terlalu dipaksakan, ya kayak main layangan, kadang dikendori, kadang ditarik sambil kita perhatikan. Wallahu ta'ala a'lam. Iya Ustadz. Saya juga melihatnya seperti itu. Jadi di saat saya ngasih ini, jadi di belakang saya kayak misalnya masalah belajar ya Ustadz ya. Belajar juga gitu. Ayo nak belajar gitu. Kakak sama adiknya juga belajar. Tapi dia tuh nggak mau. Tapi ini dia masuk kamar gitu kayak Ustadz. Terus keluar lagi. Kayaknya belajar. Cuman saya melihat gini, ini anak belajarnya nggak sampai 5 menit. Tapi alhamdulillah dia di sekolah tuh dia bisa meraih nilai 9 gitu. Semuanya 9 rata-rata pelajarannya itu. Saya tanya ke ustazahnya, anak ini gimana ustazah di sekolah, main atau cenderung menutup diri atau introvert? Main kok Bunda gitu. Main kok. Soalnya kan
saya lihat tuh kayaknya dia kurang percaya diri, kan dia punya alergi kulit Ustadz ya. Kadang kalau kambuh itu kayak di wajahnya tuh kayak gatel-gatel. Cuman ya sih itu tadi kembali, ayo Nek dibawa ke dokter yuk biar tahu solusinya. Dia nggak mau menolak gitu loh. Iya. Jadi saya Iya. bingung kadang-kadang. Ya, ada watak yang seperti itu. Ya, dia ngakui, tapi ada gengsi, ada apa ya, kayak supreme. Dia ingin menunjukkan saya itu tidak pengen diatur, tapi dia pengen menunjukkan saya bisa. Nah, seperti itu. Gitu ya Ustadz. Berarti nggak boleh menyerah ya Ustadz ya? Tidak boleh menyerah, ya kayak layangan itu aja. Kasihkan impuls positif, habis itu biarkan, kan gitu. Nanti dia akan berusaha merealisasikan sugesti positif itu dengan cara dia sendiri. Jadi kayak tadi, mungkin belajar cuma sebentar. Dia tidak suruh belajar lama, tidak mau. Tapi yang penting dia belajar sebentar, merasa cukup, sudah. Iya. Saya takutnya gini Ustadz, ini nggak ada keseriusan atau fokus ya gitu. Saya enggak, insya Allah enggak. Dia ada, cuman dia tidak ingin menunjukkan ke kita. Oh iya Ustadz ya. Alhamdulillah ya, ada ilmu baru. Jazakumullah khair Ustadz atas pencerahan hari ini. Ya, Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut via pertanyaan yang via chat ya Ustadz. Iya, jadi di sini ada pertanyaan bagaimana menghadapi lingkungan, misal kita sudah berusaha pendidikan dengan baik, misal lingkungan dari ipar, mertua, tetangga juga. Misal kita atur tontonan di rumah, anak pulang dari luar misalkan dapat tontonan yang lain dari teman atau dari sepupu. Ya, memang dalam hal kita tidak akan bisa mengisolasi anak-anak kita. Tidak akan bisa mengisolasi anak-anak kita. Oleh karena itu apa yang mereka dapatkan kita evaluasi. Yang mereka dapatkan negatif dari luar, maka kita harus ada impuls positif yang meluruskan negatif tadi. Nah, kalau yang didapat dari luar dari nilai yang positif, maka kita dukung, kita dorong. Maka saya mengisolasi anak kita tidak mungkin. Maka intinya itu tadi, kita memberikan bekal kepada mereka. Misalnya tontonan yang jelek, tontonan kaitannya dengan misalnya yang film-film India itu ya. Nah, itu kalau kita tahu, maka kita harus menghadapinya dengan nilai-nilai akidah. Oh Mas, kalau tadi yang seperti itu kan kayak kaitannya dengan Mahabharata atau film anak yang dari India yang Bima atau siapa itu ya. Yang itu kan ada nilai-nilai kesyirikan yang kadang diselipkan, nilai-nilai sihir atau keyakinan-keyakinan khurafat yang disisipkan. Maka ketika kita tahu, maka kita harus diimbangi dengan dengan filter, harus diimbangi dengan filter, jangan didiamkan. Saya kira seperti itu yang bisa. Jadi bahan negatif kita jadikan tontonan yang negatif atau yang dari luar kita kita jadikan sebagai bahan untuk memberikan filter kepada mereka. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, terus itu selanjutnya bagaimana kekhawatiran seperti itu, Ustaz? Kekhawatiran yang mana ya? Bismillah Ustaz, melanjutkan pertanyaan Devina. Anak suka ngisrof ngaji online dan talaki online. Maksudnya apa? Suka israf ngaji online dan talaki online, murajaahnya itu kurang minat. Maksudnya ikut gitu ya, ikut ngaji online dan talaki online, tapi murajaahnya kurang minat gitu. Nah ini orang tua harus menyediakan waktu khusus, ya. Baik ibu ataupun ayahnya. Ada waktu khusus dan disiplin di situ. Makanya tadi kita sampaikan manajemen waktu itu harus, dan kedisiplinan orang tua harus. Dan kalau sudah terbiasa nanti gampang. Yang paling sulit kan membentuknya. Terutama kita orang tua untuk disiplin sendiri itu sulit. Makanya tidak mungkin kita biarkan anak-anak ikut talaki ngaji online terus dibiarkan gitu saja. Ayo nak murojaah ya itu bisa, tapi mungkin hanya keluar masuk kanan telinga, keluar telinga kiri. Maka orang tua harus menyisihkan waktu. Keteladanan orang tua itu penting. Bahkan itu yang paling urgen.
Sisihkan waktu setengah jam, 1 jam, atau habis subuh, atau habis sholat fardu. Didampingi. Ini yang penting. Wallahu ta'ala. Afan izin bertanya bagaimana cara memberikan ketegasan kerjasama kepada wali murid atas pemantauan kepada anak mereka dalam memberikan kebebasan bermedia seperti game, YouTube, banyak yang hal tidak bermanfaat sehingga menjadi PR beban sisa penting darah. Ya, ini yang memang realitanya ya, bahwasanya tanggung jawab pendidikan anak itu yang paling besar ada di pundak kita, orang tua, umat sekalian ya. Kita orang tua, bapak maupun ibu. Sekolah itu harus kita posisikan sebagaimana apa? Sebagaimana di posisinya, mereka itu membantu kita. Nah, kalau orang tua tidak memposisikan sebagai murabbi yang paling utama, pendidik yang paling bertanggung jawab atas anak-anaknya, nah ini berat. Tidak akan bisa, percuma sekolah bikin program sehebat apapun kalau di rumah kita tidak support, ya percuma. Sekolah itu kan satu guru menghadapi mungkin 20-30 murid. Sedangkan kita di rumah 2 orang menghadapi anak kita mungkin berapa? 2, 3, 4, 5. Seharusnya yang lebih mungkin adalah kita mendidik anak-anak kita. Daripada apa? Daripada guru, karena mereka berhadapan dengan puluhan murid. Cuman masalahnya kita belum mampu menghadirkan bahwasanya pendidikan anak-anak kita itu adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Itu belum kita jiwai. Ketika kita belum menjiwai bahwasanya wujud nyata penghambaan diri kita kepada Allah dengan mendidik anak-anak kita, maka apa? Akan kalah waktu kita, skala prioritas kita akan kalah. Kalah dengan apa? Kalah dengan kenyamanan, istirahat, kalah dengan dagangan, kalah dengan urusan rumah tangga yang lain, entah kebersihan, entah kerapian, dan lain sebagainya, masak. Itu akan kalah dengan itu semua. Bahkan effort tenaga kita akan habis di selain mendidik anak. Karena memang mendidik anak itu tidak mudah. Butuh pikiran, butuh tenaga, butuh perasaan, butuh kesabaran. Yang itu semua menjadi apa? Nafsu kita, jiwa kita rata-rata tidak suka dengan yang itu. Oleh karena itu apa? Satu konsep pendidikan, tarbiyah di keluarga kita, tanggung jawab pendidikan yang paling besar yang akan Allah mintai pertanggungjawaban adalah kita. Bukan guru-guru, maksudnya yang paling besar adalah di kita. Dan itulah wujud penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tempatkan itu di prioritas yang paling utama. Adapun yang lainnya, maka pada prioritas berikutnya. Entah itu dagangan, entah itu kerapian, entah itu istirahat, entah itu masak, dan lain sebagainya. Itu pada prioritas yang kesekian. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjut untuk pertanyaannya, Ustaz. Ya, ini dari pada dulu. Siapa? Ini ada yang mau bertanya langsung. Ini kita lanjut pakai chat dulu atau bertanya langsung, Ustaz? Baik, kita ke chat dulu ya, karena tadi udah banyak ya. Jadi kita chat dulu baru. Bagaimana menjaga hafalan anak di era digital ini, karena terkadang tontonan itu bisa mengaruhi belajar atau hafalan dan mengajinya. Terkadang sekarang banyak tontonan anak tanpa disadari, musik dalam film kartun misalnya disenangi, itu kan bagaimana musik apakah juga harus dilarang? Nah, tentunya apa? Di sini sebagaimana kita sampaikan tadi, satu nilai yang ada negatif di situ dan ada positif. Maka yang negatif itu kita jadikan sebagai bahan untuk memberikan filter. Jadi misalnya kita ingin mengajak anak kita memahamkan tentang satu sejarah, ternyata di film itu ada musiknya. Maka ketika dominan musik dan maksudnya
ya musik itu kita masukkan. Ayo musiknya dikecilkan, musiknya atau dilewati yang ini. Kalau kita bisa melakukan edit itu bagus, tapi kalau tidak bisa maka itu adalah wasilah untuk memberikan filter kepada anak kita. Berikan filternya itu sebagai bahan untuk memberi filter. Saya kira demikian ya. Karena memang sulit sekali kalau kita akan totalitas bersih itu akan sulit. Jadi kayak film-film pendidikan atau film-film sejarah itu kita jadikan sebagai bukan yang paling utama ya, tapi dia sebagai penunjang saja. Karena ada kalanya rasa jenuh, rasa bosan itu butuh selingan. Kemudian selanjutnya nah ini khawatir kalau anak dihafal nanti diajak menghafal nanti besarnya malah futur. Insya Allah tidak, ya, insya Allah tidak. Ajari saja menghafal, ya. Karena apa? Karena untuk ketika seorang anak sudah mendapatkan manisnya membaca Al-Quran, manisnya melantunkan dengan bacaan dengan irama yang indah, itu dia akan ketagihan. Dia tidak akan, insya Allah tidak futur. Ya, futur itu biasalah, dalam artian bisa itu proses, tidak perlu dikhawatirkan. Tapi selama hatinya dia sudah tertambat kepada Al-Quran, maka dia akan rindu kepada Al-Quran. Jadi tetap diajak untuk menghafal, namun jangan dipaksakan, jangan terlalu dipres, tidak. Senyamannya dia. Ketika dia capek, tidak mood, ya jangan banyak-banyak. Tapi jangan langsung dituruti. Oh, enggak mood terus ya sudah enggak usah ngaji. Itu nanti akan membentuk karakter. Jadi tetap diajarkan 5 tahun dilatih untuk menghafal. Nanti ketika dia menikmati atau merasakan nikmatnya menghafal dan murojaah, itu akan dia akan istilahnya akan punya inisiatif sendiri untuk melakukan. Ya. Yang penting tidak jangan terlalu dipres. Terus kemudian ada yang lain, pertanyaan yang lain. Dari chat sepertinya sudah habis, Ustaz. Ini kita lanjut ke Oke, silahkan. Silakan Utikania Meilawati bisa menyampaikan pertanyaannya. Khairon telah diberikan kesempatan. Semoga Allah menjaga dan merahmati Ustaz beserta tim penyelenggara. Izin bertanya, kami insya Allah kan memilih untuk pendidikan berbasis keluarga. Alhamdulillah saat ini kami memiliki 3 anak dengan range umur berdekatan 6 tahun, 4 tahun, sama 2 tahun. Nah, si kakak ini yang umur 6 tahun kan sudah terpapar teknologi, sering belajar melalui media online. Iya. Nah, Ustaz bertanya, kan karena adik-adiknya sering ikutan, mereka seperti langsung belajar juga. Mereka kadang lebih hafal daripada kakaknya, kadang lebih cepat dan bisa mengikuti. Izin bertanya, untuk adik-adiknya apakah sebaiknya memiliki kesempatan tersendiri untuk belajar nanti pada waktunya, atau dibiarkan mengikuti kakaknya sampai misalnya kakaknya belajar terus mereka mengikuti, tapi ketika nanti mereka waktunya umur yang sama karena mereka sudah tetap mengikuti pelajaran kakaknya, atau bagaimana ya Ustaz? Pelajaran apa ini? Kalau misalnya kayak hafalan hadis, ya. Quran, apakah nanti adiknya pada saat umur 6 tahun diberikan juga kesempatan tersendiri atas nama dirinya? Enggak, saya rasa kalau untuk hafalan hadis atau hafalan Quran tidak apa-apa mereka ikut. Ketika nanti pada masanya sendiri mungkin dia sudah lebih dari capaiannya lebih daripada kakaknya. Jadi tidak masalah yang demikian, insya Allah. Jadi maksudnya model belajarnya karena sudah mengikuti kakaknya, berarti mereka belajar sendiri ketika pelajaran umum yang akademis begitu ya? Yang akademis bagaimana?
yang misalnya yang belajar ketika misalnya jenjang sekolah dasar baru mereka sendiri. Ya bisa seperti itu ya, yang seperti itu. Ya, adapun kalau untuk ilmu-ilmu syar'i tidak masalah, selama mereka bisa menyerap, biarkan mereka menyerapnya. Oh, sampai Ustaz, jazakumullah. Wa iyyakum. Sudah, tapi ini ada satu pertanyaan lagi yang tadi via chat saya. Okay. Ini di luar tema ya Ustaz. Karena beliau sudah mau bertanya di pekan kemarin, cuma katanya malu. Jadi ini disampaikan lewat saya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya memiliki anak laki-laki berusia 16 tahun. Anak saya setiap liburan pondok mendapat jatah uang jajan 5.000. Tapi uang segitu untuk ukuran anak saya kurang. Dia membandingkan dengan teman-temannya yang lainnya dan usianya yang sudah bertambah. Abinya tetap pada pendiriannya, melihat di pondok anak ini juga ketahuan menggunakan vape. Ternyata anak saya nekat mencuri uang abinya dengan dalih tidak dituruti keinginannya, dan kejadian ini berulang-ulang kali. Sebetulnya anak saya ini bukan anak yang bandel, dia penurut, seringkali saya nasihati, dia menyesal dan bertaubat, tapi dia begitu lagi, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Saya mengajukan tawaran kepada anak saya, jika uang jajannya dinaikkan, dia harus memegang janjinya. Masalahnya di sini, abinya tidak sepakat dengan keinginan saya. Abinya takut uangnya nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, karena sering juga anak saya berbohong jika telah mencuri uang abinya. Apakah solusi saya benar dengan cara seperti ini? Jika salah, maka bagaimana solusi yang lainnya? Syukron. Ya, baik, Ini pertanyaan yang cukup sulit ya menjawabnya. Namun kalau saya melihat, coba kayaknya anaknya tidak terlalu dekat dengan ayah ya, lebih dekat ke ibu itu ya. Kemungkinan seperti itu, Ustaz. Iya. Jadi ini kembali kepada kesadaran anak ya. Ketika anak sudah demikian, untuk menggugah kembali kesadarannya ini agar dia mau meninggalkan itu perlu menggugah kesadarannya. Nah, ini yang butuh proses, butuh penanganan yang lebih intensif ya, lebih intensif. Mungkin perlu bicara antara hati ke hati ya. Kalau mungkin dari sisi uang itu tidak cukup, ya masuk akal lah. Ya. Uang jajan segitu. Cuman apakah kondisi keluarga memungkinkan untuk menambah, untuk ditambah? Kalaupun ditambah, apakah akan berdampak atau apakah dia akan memegang janjinya ataukah tidak? Ini juga perlu diobservasi dulu. Barangkali ya coba ditambah dulu, barangkali dia bisa komitmen dengan janjinya. Ya, kalau dia bisa komitmen dengan janjinya, ya alhamdulillah. Intinya satu sisi meskipun kita tidak percaya, jangan tunjukkan ketidakpercayaan itu kepada anak-anak kita. Ya, ketidakpercayaan kita itu sebagai bahan antisipasi saja dan sebagai bahan untuk melakukan observasi dan pengamatan. Jadi okelah kita tidak percaya dia bisa pegang janjinya, tapi tidak apa-apa, kita berikan dulu. Karena kalau kita sudah berikan, kemudian dia tidak bisa memegang ucapannya, itu menjadi bahan bagi kita untuk memasukkan nasihat kepada mereka, untuk memasukkan nasihat kepada anak tadi. Bahwasanya ketika sudah diberi kepercayaan kok tidak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan. Ya karena memang ada kalanya diberi kepercayaan itu lebih berharga bagi seseorang daripada larangan dan aturan. Nah, ini perlu kita lihat. Kalau memang kita memberi kepercayaan dengan menaikkan uang saku itu, tapi jangan dilepas, tetap harus dilihat dia menjaga komitmennya atau tidak. Nah, kalau tidak, maka itu menjadi bahan bagi kita untuk memberikan nasihat yang lain. Misalnya dikembalikan lagi kepada yang semula misalnya atau bagaimana. Wallahu taala alam. Jadi tetap dilihat ya. Intinya kita harus bisa
mengusik kesadaran pribadi anak tersebut. Ketika dia sadar, insya Allah akan ada motivasi internal. Tapi kalau tidak sadar, tidak merasa itu, maka apapun aturan yang kita bikin akan selalu ada celah dan ada kesempatan untuk melanggarnya. Termasuk tadi ketika mencuri, itu kan ini kan satu, ya mohon maaf ya, ini adalah satu penyakit psikologi ya, penyakit jiwa. Nah ini apakah mencurinya ini karena memang saking pinginnya kemudian dia kemudian mencuri, atau ingin sebagai luapan misalnya dendam atau sakit hati. Nah, ini juga perlu kita cermati juga. Jadi coba aja dulu, tidak apa-apa, tidak masalah, diberi kepercayaan dengan tetap diamati. Wallahu ta'ala. Hanya itu yang bisa sementara yang bisa kami berikan. Terima kasih Ustadz. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini ya Ustadz. Iya, tidak apa-apa. Nanti saya mohon untuk materinya minta dikirimkan ya Ustadz, biar bisa saya share ke peserta yang lain. Iya, insya Allah. Mau dari Ustadz dulu yang menutup atau langsung dari saya Ustadz? Monggo silakan langsung aja ditutup. Ya. Terima kasih kepada Ustadz Nur Ihsan yang sudah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk para ummahat semua, yang sama-sama kita belajar tentang ilmu parenting untuk mencapai keinginan kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi lebih baik, yang pasti berdasarkan pembelajaran berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah ucap atau salah kata. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari para ummahat tadi sudah dijawab sama Ustadz Nur Ihsan, mewakili dari pertanyaan-pertanyaan kita semua. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.